Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Hari ini kita bersama kumpul di tempat ini sekaligus kita menghadiri majelis pernikahan tabarrukan dari Al Habib Latif dengan Femi, yang kita sama-sama doakan semoga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah Allah memberkahi pernikahannya, dan insyaAllah mudah-mudahan pernikahannya menjadi jodoh dunia dan akhirat. InsyaAllah mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan, kemanfaatan bagi segenap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga ikut kita mendoakan Fira, putrinya Habib Latif, yang juga putrinya Habib Latif yang melahirkan seorang putra, yang insya Allah kita doakan Muhammad Mahdi. Siapa? Muhammad Mahdi, benar kan? Muhammad Mahdi insya Allah jadi anak soleh, kebanggaan Allah dan Rasulnya, juga kebanggaan kedua orang tuanya. Insya Allah menjadi keturunan dzurriyyatun thayyibah, yang insya Allah mudah-mudahan darinya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ilmu yang bermanfaat insya Allah untuknya dan untuk segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dia orang yang bernasib baik, nasibnya baik di dunia juga nasibnya baik di akhirat. Rezekinya baik di dunia juga insya Allah banyak mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh anak keturunan kita insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan akikahnya hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pengajian, kita masih belum tawakufan di tempatnya Ustaz Aluyah. Insya Allah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari dengan masuknya bulan Rajab ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dari nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang beliau sampaikan kepada kita, yang beliau uraikan selama ini untuk kita, yang kita kaji bulan demi bulan, yang mungkin usianya kitab ini saya nggak tahu udah berapa tahun. Ini enaknya nanya sama Ustaz Aluyah nih. Pengajian pertama saya sebelum pengajian saya di mana-mana itu justru di Nurul Husna. Kenapa hubungan saya sama Ustaz Aluyah bagus, baik banget insya Allah. Mudah-mudahan hubungannya panjang langgeng sampai dunia akhirat. Ya, kakak saya yang luar biasa itu Masya Allah tabarakallah. Orang belum menaruh percaya sama saya, dia orang pertama yang menaruh percaya sama saya. Jadi diantara majelis-majelis awal-awal saya itu justru yang rutinan, yang dawaman itu majelis taklim Nurul Husna duluan. Jadi saya dulu belum ada majelis taklim, ngajarnya sama Ustazah Aluyah. Tiba-tiba diminta, dulu masih zamannya dijemput. Saya karena masih tinggal di Ciledug, dijemput mobil, ngejemput saya ngantar ke sini. Mulangin lagi nanti. Pindah ke Condet, dijemput, diantar, ngambil ke sini. Sampai saya punya mobil datang sendiri ke sini. Gitu.
Ya, Masya Allah. Saya punya mobil datang sendiri ke sini. Wah, kata. Ya, berkah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz Aluya, Habib Yahya, segenap keturunan diberi sehat, afiat, panjang umur. Insya Allah banyak jejak kebaikan yang sudah mereka berbuat. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya terus mengalir buat beliau. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Sejak buka kajian di sini, ngajarnya kita Bidayatul Hidayah. Berapa tahun tuh? Belasan tahun lah, udah pasti. Mungkin 14 tahun atau 15 tahun saya nggak tahu. Bidayatul Hidayah nggak hatam-hatam. Ini ya, Bidayatul Hidayah nggak hatam-hatam. Ya sejelas orang pengajiannya sebulan sekali. Bulan sekali ya wajar nggak hatam-hatam. Tapi insya Allah walaupun untuk menghatamkan Bidayatul Hidayah butuh belasan tahun, insya Allah semuanya menjadi kajian yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, insya Allah uraian demi uraian, nasihat demi nasihat yang kita selama ini bahas, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah, khususnya untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semuanya yang hadir. Tapi kita mau lanjut daripada nasihat Al-Imam Al-Ghazali, kita masuk hari ini ke fasal Adabul Alim. Adabnya orang yang punya ilmu atau bisa disebut orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Galal musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankumul jami' wa anil ummatul muslimin ajma'in. Ila angal. Jika engkau seorang alim, kalau kita orang yang berilmu, maka ada 17 adab orang yang berilmu yang harus kau jaga. Artinya untuk mengakui diri kita punya ilmu itu enggak gampang ya. Kapan orang dianggap punya ilmu? Selagi mau belajar. Kalau dia udah mutusin dirinya untuk enggak belajar, berarti ilmunya putus juga katanya ulama. Kalau orang ada yang merasa dia cukup dengan belajarnya sampai di sini, berarti dia membatasi dirinya untuk berilmu sampai di situ. Karena hakikatnya seseorang itu diminta untuk terus belajar, bukan sampai dia berilmu, enggak ada. Tapi kita disuruh terus belajar sampai masuk ke liang lahat. Kalau kita baca utlubul ilmi minal mahad ilal lahad, katanya. Belajarlah kamu dari kau dibuai sampai kau masuk ke liang lahat. Kalau kita lihat Muhammad Mahdi masih kecil begitu, kita udah disuruh belajar dan dia lagi belajar. Dia lagi belajar ngamatin tingkah orang, dia lagi belajar kata demi kata yang diucap sama orang, kan gitu, belajar. Sampai kapan berhentinya? Nanti berhentinya begitu masuk ke dalam liang. Umur kita 80, ya 80 tahun kita suruh belajar. Ada nggak disuruh berhenti karena udah punya S1? Enggak. Ada nggak disuruh berhenti karena udah punya titel S2? Enggak. Ada nggak suruh berhenti gara-gara udah jadi dokter dan lain sebagainya? Enggak ada berhentinya. Belajar ya belajar. Dengan cara apa belajar? Ya masing-masing. Ada yang belajar terus nuntut ilmu dengan masuk ke dalam program pelajar yang formal. Ada yang duduknya di majelis ilmu. Ada pula yang duduknya cuma di rumah, tapi nggak ngelepas dirinya dari terus belajar menuntut ilmu. Banyak loh Bu, ibu-ibu rumah tangga. Walaupun kerjaannya cuma di rumah, tapi dia nggak pernah ngosongin dirinya untuk belajar. Bukan jadi ibu rumah tangga, lalu kemudian jadi tiktoker, nggak ada begitu. Mau jadi ibu rumah tangga, tapi bisanya cuma nonton drakor, bukan. Jadi ibu rumah tangga, tapi jadi ibu rumah tangga belajar. Yang dilihat itu yang mengedukasi, yang manfaat. Buka YouTube, tapi buka YouTube-nya channel masak, buat girangin suami, buat girangin anak, ilmunya nambah. Nonton YouTube tapi yang didengar kajian, burdahan, kebaikan lah pokoknya. Bukan yang ditonton yang gak manfaat. Buang-buang waktu akhirnya malah jadi nuntut suami gak kelar-kelar. Gara-gara ngeliatin cakep banget rumah orang, rumah kita kapan begini. Cakep banget punya orang, kita punyanya kapan, dan seterusnya. Gak ada manfaat. Kita disuruh terus belajar. Nah makanya jangan gampang merasa kalau diri sudah berilmu. Ini bahaya Bu. Karena kalau saya boleh jujur, orang kita terutama di Indonesia untuk mengakui dirinya guru gampang banget.
Gampang banget. Dulu Bu, sekelas guru ngaji malu dipanggil guru. Tapi kalau sekarang butuh pengakuan bahwa dirinya adalah guru. Kalau dulu guru ngaji malu dianggap panggil guru. Ya kita cuma bisa ngajarin ngaji doang. Malu, jangan. Tapi kalau sekarang guru ngaji nggak dipanggil ustazah, ngambek dia. Pulang dia, gak mau lagi datang acara kita. Kata ngapain datang ke sono, kita kagak dianggap. Ya Bu, ini bahaya. Karena penyematan status berilmu tuh gak gampang. Dan Ibu harus paham, kadang-kadang anggapan orang kalau kita berilmu itu bisa jadi fitnah. Andai kata panggilan ustazah itu dari nama saya bisa dilepas, saya mau lepas panggilan itu. Karena itu nggak gampang Bu. Semua gerak-gerik kita itu kemudian menjadi sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi hari ini orang nggak mikirin terkait adabnya, akhlaknya, kesantunannya, yang penting panggilannya. Nah ini bahaya. Kalau boleh jujur, terutama ya di Indonesia, panggilan itu murahan. Karena hampir semua orang mau dipanggil begitu. Maaf, ini contoh, baru punya pengajian, baru punya majelis taklim, dipanggil ustazah. Saya mah kagak nyalahin yang manggil mah kagak tahu. Yang manggil taunya orang yang berdiri di depan panggung, ustazah. Orang yang sibuk adanya di urusan guru-guru, ustazah. Orang yang kemudian ngucapin kata sambutan, kata yang audien nonton, ustazah. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk panggilan itu? Ya diri kita sendiri. Kalau kita merasa lastu ahli dzalik, saya nggak pantas dipanggil begitu, ya jangan mau dipanggil. Saya bukan ustazah, panggil aja saya fulana. Panggil aja kalau memang mau dihormatin dari sisi orang tua, panggil aja Kak. Panggil saya Kak Fulan. Lebih pantesin daripada begitu ada orang, oh dia mas sekarang udah jadi ustazah, hehehe, cengengesan aja. Hehehe, dipanggil ustazah, cengengesan aja itu dipanggil. Baik. Gampang banget ya. Orang pada jauh-jauh itu Bu, pada belajar nuntut ilmu di pesantren tahunan, yang satu sekolah sampai berapa tahun. Ya, toto panggilannya sama aja. Jangan. Makanya Imam Ghazali di sini ngajarin untuk orang berilmu ada 17 adab yang perlu diperhatikan. Enggak gampang. Kalau kamu merasa dirimu alim, ya kamu harus perhatiin ini. Adab-adab ini harus kau pahami dan harus ada pada dirimu. Saya aja hari ini sampai detik ini masih belajar. Belajar berupaya mengusahakan tidak mencoreng namanya orang yang berilmu hanya dengan tingkah laku saya yang masih belum bisa benar-benar baik. Karena satu orang yang dipanggil seorang guru atau ustazah, tingkah lakunya nggak benar, mencoreng semua nama guru. Tahu nggak? Hanya hati-hati. Jangan mudah, insya Allah jamaah-jamaah majelis kita mah, insya Allah jamaah majelis persatuan burdah kita, insya Allah kagak gampang dah ngakuin dirinya jadi guru-guru ya. Biar pada jaga-jaga semuanya, karena ini amanat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Bu pesan pertama? Bersabar. Orang kalau merasa dirinya berilmu, yang pertama yang harus dilihat gimana sabarnya. Sabar dalam apa? Segalanya. Sabar ngadepin murid yang bertingkah. Sabar ngadepin orang yang punya banyak tingkah. Sabar ngadepin siapa lagi? Rumah tangga yang mungkin banyak ujian.
sabar ngurus anak, sabar ngadepin murid yang mesti dibimbing dan terus dibimbing. Pokoknya sabarnya harus paling-paling. Gimana dia mau dianggap orang berilmu kalau ilmu sabarnya belum teraplikasikan dalam dirinya? Berarti kalau ukurannya sabar, kagak gampang emosi. Dicela, dicaci, Masya Allah. Kenapa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menjadi salah satu Nabi ulul azmi? Gara-gara Nabi Nuh salah satu Nabi yang juga sabarnya di dalam mengajak orang pada kebaikan luar biasa. Bagaimana Bu perlakuan yang diterima oleh seorang Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam? Beliau mengajak orang ke jalan kebaikan itu bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 950 tahun ngajakin orang. Segitunya waktu beliau diperintahkan sama Allah bikin bahtera, yang masuk ke dalam perahunya berapa orang? Berapa orang Bu? 80. 950 tahun yang ikut cuma 80 orang. Sisanya binatang. Ibu kebayang nggak? Makanya kadang-kadang banyaknya jamaah bisa nikmat, bisa musibah. Banyaknya umat yang ikut bisa nikmat, bisa musibah. Ya nikmatnya mudah-mudahan Allah mau membuat salah satu dari tokoh tersebut membawa kebaikan bagi banyak umat. Tapi fitnahnya sekelas nabi-nabi diuji gak gampang dapat umat. Nah, kalau kita dikasih sama Allah kemudahan dapat umat, kita perlu tanya, kenapa ya Rob? Karena kalau kamu lihat hari ini para guru-guru yang umatnya banyak, emang kamu kira dakwahnya baru setahun 2 tahun? Itu pasti hasil kerja dakwah yang sudah tahunan. Kalau baru sedikit tiba-tiba punya andai-andai, kamu udah salah jalan. Karena Nabi gak ada yang kucuk-kucuk dakwah, umatnya langsung bejibun. Umatnya satu persatu, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Bahkan yang hianat seperti umatnya Nabi Musa banyak. Jangan bingung. Itu sudah lebih dulu terjadi dari zamannya para anbiya. Karena dakwah itu adalah jalannya mereka. Gitu. Maka pertama apa yang perlu dilakuin, ditekunin? Sabar. Sabar ngadepin segalanya. Dicaci maki mah udah biasa. Disalahin mah, kamu langkahnya gak bener ente. Gak apa-apa. Yang gak perlu kamu lakukan marah. Itu yang gak boleh. Sabar. Kalau cuman diuji, difitnah, diomongin, telan aja. Tapi kalau kita nemu ada orang berilmu, baru diuji, digoda, dijulitin, dinyinyirin, emosi, wah, ini adabnya hilang. Makanya tadi saya bilang, kebetulan duduk, nama nggak disebut. Pada yang terhormat, Ustazah, fulan-fulan semua kesebut, dia doang kagak. Nama dia kagak disebut. Ngapain Bu? Lu ada-ada aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma, jangan kesel. Gak perlu. Yang begitu-begitu mah gak perlu dipegelin. Oh, jadi saya di sini kagak dianggap. Tahu gitu nggak datang. Kalau dianggap tahu gitu nggak usah datang katanya. Jangan baper begitu, gawat kalau tokoh seorang ulama, guru begitu, jangan. Sabar. Jadi ibu kalau pengen menjadi sosok orang yang berilmu, setidaknya milikilah ini. Harus jadi orang yang sah. Kemudian selalu tenang. Kalau tenang itu kadang memang bawaan Bu. Tapi jujur tenang itu bisa dibuat. Dengan apa? Belajar. Kalau kita tahu orangnya kita ini panik, bagaimana belajar untuk tenang? Belajar.
Dan terkadang bahkan itu nggak perlu belajar. Seiring tambahnya ilmu semakin akan terlihat ketenangan dirimu. Jadi orang kalau ilmunya makin banyak, caranya akan jauh lebih tenang. Santai aja nyikapin orang, santai. Jalannya santai. Enggak seradak seruduk, enggak kalang kabut orangnya, enggak teriak sana sini, tenang. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sakinah itu kan turun di tengah orang-orang yang berzikir. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan di hatinya orang-orang yang beriman, kata Allah. Buat apa ketenangan itu hadir? Yazdadu imana. Buat nambahin keimanan di hati. Perhatiin orang-orang yang panik attack. Orang-orang yang selalu was-was. Orang-orang yang selalu khawatir. Itu karena ilmunya minim. Karena sejatinya makin berisi, makin ada ilmu, khawatirnya berkurang, paniknya berkurang, ketakutannya berkurang. Nabi bersabda, "Idza ataitum ilas shalah fa'alaikum bisakinah." Kalau kamu datang ke sholat, maka hendaknya kamu datangi sholat dalam keadaan kau tenang. Boleh datengin sholat dalam keadaan geradak geruduk, seradak seruduk. Apalagi masih ngomong, tolong ya nanti kompor matiin ini. Hah? Mau datengin sholat nggak boleh tergesa-gesa. Mau datang sholat sama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu, katanya Rasulullah. Kalaupun kamu tergesa-gesanya gara-gara mau ngejer, takut ketinggalan rokaat, kata Nabi nggak usah begitu. Dapatnya di rokaat berapa, kerjain lanjutnya. Dapat syukur, nggak dapat sempurnain setelahnya, kan bisa. Daripada ngejer takut keburu ngangkat dari ruku tuh kepala imam, buru-buru siwak lupa, ini lupa, mau kena kayaknya nggak turun-turun, lama banget kayaknya. Iya kan? Perhatiin deh ibu begitu. Mau kena kayak nggak turun-turun, udah cepet-cepet. Apa kita disuruh begitu? Enggak. Sholat disuruh datengin dalam keadaan tenang. Sama bu, nuntut ilmu gitu juga. Tempatnya Masya Allah, mau besar, mau kecil, mau gerah, mau dingin gitu ya. Kita diminta tenang. Orang yang panik kalau lagi gerah sama orang yang tenang lagi gerah beda. Yang panik tuh kalau ngipas begini nih. Kayak lagi bakar sate. Bunyi lagi kadang-kadang, kerutuk bunyi, ganggu yang lain. Orang tenang mah ngipas mah biasa aja, paling begini-begini doang, nggak ada suara, tenang. Hah? Kata-kata dia makin dikipasin bukan makin adem, makin panas iya. Saya pernah bilang bu, waktu itu hadir di acara kebetulan emang ruangannya ngelekep. Ruangannya benar-benar panas, benar-benar gerah. Semua jamaah yang hadir itu tangannya nggak ada yang nggak ngipas, semua begini. Saya bilang bu coba saya bilangin sama ibu ya, ibu jangan ada yang ngipas. Karena ibu makin ngipas, ibu makin keringetan. Ibu ngeluarin tenaga. Punya teman kadang-kadang dia keringetan kan, ngelihat temennya kagak ngipas dikipasin, makin keringetan. Ibu kira keringet ibu bakal habis, nggak bakal habis. Coba ibu tenangin dulu, tarik napas, saya bilang. Ya kalau kegerahan jangan buru-buru ngipas, tarik napas saja. Ya, pikirin yang enak-enak, insya Allah gerahnya hilang. Karena ibu mau ademin kayak gimana juga, kalau emang udah gerah mah gerah aja. Nah itu bawaan orang. Belajar, kalau lagi hadir di majelis ilmu lagi apa, kita diminta tenang, gerah, tapi nggak usah repot, panas. Tenang, dalam sholat dia tenang, dalam kajian dia tenang, dalam muamalahnya sama orang dia tenang. Hadza alim. Pernah lihat
Sekelas Habib Umar, Ubaba Nur, panik. Orangnya tenang. Ubaba Nur gitu bang, Ubaba jamaah nungguin udah 1,5 jam. Oh, jalannya tetap santai. Oh ya, orang udah nungguin, jalannya tetap santai. Ubaba ini perjalanan bentar lagi datang. Iya. Nggak ada buru-burunya. Heran. Coba kita. Bisa kaos kaki pasang 1 sambil jalan. Ya, kata temannya udah pakai kerudung di mobil aja katanya. Makanya buang-buang waktu katanya. Saking buru-buru, iya bangunnya kesiangan ya wajar. Ya tenang. Kemudian apa lagi? Duduk dengan terhormat. Nih, tadi pagi di majelis saya sempat nyinggung nih masalah ini nih. Orang biasanya kan kalau hadir majelis ada VIP ada bukan. Pro kontra kan? Ada yang suka ada yang kagak. Yang kagak di VIP ngomong, enak banget jadi dia. Duduk di VIP gitu ya. Nah. Yang suka komplain begitu tuh, enak banget jadi dia. Duduk emang mencerminkan dirinya emang kagak pantas duduk di VIP. Kenapa Ustazah ngomong kayak lah? Biasanya orang kalau duduk di VIP bu, dikasih duduk di luar VIP kagak ngambek. Enggak. Ada tempat duduk, ada kartu VIP, suruh maju, udah kita mah di sini aja. Nggak apa-apa di sini aja duduk. Duduk di pinggiran, duduk di pojokan, duduk di mana? Justru mereka yang dikasih VIP kadang-kadang lebih santai dari yang kagak. Yang kagak nggak terima, sampai dia ngotot-ngotot. Dia duduk, kenapa saya kagak? Dia boleh, kenapa saya kagak? Malah ada yang berantem gara-gara perkara duduk. Makanya dibilang Ashraful Qom, katanya orang yang paling mulia dalam satu majelis atraf, orang yang paling duduk di ujung, yang begitu sampai ngelihat udah penuh, aneh di sini aja, gitu, aneh di sini aja. Kalau orang dikasih jalur buat jalan, ya berarti memang dia pantasnya di depanin. Ibu tahu nggak? Kenapa ngasih jalur untuk orang ke depan itu juga dianjurin? Yang nyuruh siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, dudukin orang sesuai kedudukan. Bukan kita yang ngada-ngada. Ya misal contohnya, ada orang teman dekat kita, dermawan sama kita, baik sama kita, sayang sama kita, punya hubungan kedekatan sama kita. Terus tiba-tiba yang bikin hajat kita, yang punya acara kita, rumah-rumah kita. Pengen nyuruh dia, kamu duduk di depan ya. Salah kita di mana? Salahnya di mana? Posisi itu jadi wajib saya depanin dia. Kenapa? Karena dia teman saya. Saya punya hak lebih sama dia. Orang lain gak punya hak lebih. Orang lain ngelihat, kenapa dia di depanin? Masa saya buka siapa dia? Gak mungkin kan? Mau saya pengumuman, kalau lihat ini yang di depan, besti ya, besti. Gitu. Gak mungkin kan? Jadi kalau Anda lihat ini saya bawa ke depan, Ibu jangan tersinggung, besti saya. Gak mungkin dong. Bener gak? Fahadha, duduk dengan terhormat itu bukan yang mempersoalkan saya duduknya di mana. Kalau diundang nanya, duduknya di mana? Bukan itu. Orang yang terhormat mereka yang duduk dengan terhormat. Duduk dengan terhormat itu duduk di mana aja, mau di pinggir pintu kamar mandi juga terhormat loh Bu. Asal tidak ngambil hak orang.
Duduk di pojokan terhormat loh. Duduk di belakang dekat sebelah tong sampah terhormat loh. Kamu nggak ngambil hak orang. Duduk terhormat itu yang nggak nyerobot tempat orang. Duduk terhormat itu yang nggak nuntut dihormati orang. Makanya orang berilmu duduk di mana aja nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Nah kalau kita masih memperdebatkan, wah ini apa namanya, berasa kagak ditempatin, berasa kagak didudukin di tempatnya, kita tersinggung, salah cara begitu. Orang berilmu nggak pantas. Dan kita sebagai orang yang merasa diri kita perlu dihormati, orang dihormati itu tidak meminta dihormati. Dia terhormat setidaknya karena dirinya sendiri. Dia terhormat karena dirinya, bukan karena minta dihormati. Ini PR kita. Perkara duduk di majelis ilmu, duduk di mana aja. Ibu yang duduk di dalam mukanya depan-depanan sama saya, sama yang di luar kagak lihat muka sama sekali. Yang satu lihatnya beton, yang satu lihatnya tembok, yang satu lihatnya gitu. Gak kurang pahalanya sama sekali, Bu. Sama sekali gak kurang pahalanya. Apakah ibaratnya yang di dalam a'az lebih mulia daripada yang di luar? Demi Allah tidak. Apa yang menentukan kemuliaanmu? Hatimu. Apakah yang di depan adalah yang dekat? Belum tentu. Yang di luar bisa jauh lebih dekat daripada yang di dalam. Makanya kita menjadi orang yang duduk dengan penghormat, nggak ngambil hak orang, ya, tidak menduduki hak orang, tidak mengambil hak orang. Duduk bukan karena minta didudukin di tempat tertentu, tetapi kita duduk dengan terhormat. Di mana kita duduk, di situ kau terhormat. Fahada anim. Kalau kita lihat di Hadramut, orang-orang yang hadir kajiannya Habib Umar, atau mungkin yang kajian, yang duduk bertebaran, toto di tengah-tengah ada Habib Fulan, toto di tengah-tengah ada Habib Fulan, toto di tengah. Kenapa? Karena mereka begitu jalan nyampe di situ tempatnya, ya udah mereka duduk. Masing-masing negeri punya adat istiadat. Kalau tahu-tahu kita yang baru ngelihat adat istiadat, misalnya kota Hadramut, Hadramut aja Habib ini duduknya bertebaran. Lihat dulu bagaimana ramah tamahnya orang Indonesia. Bagaimana cara kerjanya orang Indonesia. Dari dulu orang Indonesia bagaimana? Dari dulu orang Indonesia memuliakan para asatidzah, memuliakan para guru-guru, memuliakan para alim ulama. Itu kebiasaannya orang kita. Apa kita harus hapus? Ya nggak boleh dong. Kan itu kebiasaan mulia. Jadi kalau wah ada guru datang, gurunya telat. Indonesia punya kebiasaan telat nggak telat ke depan. Iya kan? Gitu kan? Yang nggak bisa disamain sama di Hadramut. Hadramut punya kebiasaan beda. Nggak perlu buka jalur VIP. Karena mereka ketemu ulama setiap hari. Orang kita makanya dibilang sama guru-guru kita ya, orang Baba Nur, siapa yang datang, orang Indonesia itu siapa? Zombie katanya. Nah, dibilang zombie. Itu ibaratnya kalau bisa ngisep darahnya ulama, mau diisep semua darahnya. Zombie. Iya, cukup dibilang, ibu-ibu pandangin aja ya. Nggak bisa. Heran, makanya dibilang zombie. Ibu-ibu salamannya pakai hati ya, nggak bisa. Maju lagi. Jangan ubah-ubah. Saya aja masih nggak bisa sampai sekarang. Bilang ibu-ibu musofahnya bil gulub ya, salaman pakai hati, pandangin aja, mau ngambil barokahnya nggak bisa. Nah, Habib Umar di Hadramut, kata orang pulang dari Hadramut, enak ketemu Habib Umar di Hadramut, kagak dijagain, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia sono dijagain, sini dijagain. Ya kalau Habib Umar nggak dijagain, Habib Umar pulang babak belur. Orang-orang mah di Hadramut sama Habib Umar mah santai, Bu. Santainya bukan karena nggak hormat,
Karena mereka bisa nauin Habib buru-buru, mereka nggak ngehalangin jalan. Kalau orang kita dibilang, ibu jangan minta doa juga. Ibu jangan pegang tangan juga. Ibu jangan, semua dibantah. Kalau di sono mah nggak pakai begitu. Di sono orangnya udah pada ngerti. Habib mau sholat, nggak ada yang gara-gara di sholat nyelak jalan. Habib doa. Nah. Karena mereka dengan tinggal sholat berjamaah dengan Habib cukup. Barokahnya tidak dikejar dengan salaman. Berkahnya nggak dicari dengan dipegang dada, pegang kepala. Ya wajar kalau Habib Umar di sana lebih gampang ditemuin daripada di sini jagain semua dijaga. Ya kalau nggak dijagain saya kagak tahu Imam Habib kemana, jubahnya kemana itu. Sama orang-orang dibikin. Baru Habib Umar. Kemana Hubaba gitu ya, Hubaba juga sama. Kalau Hubaba nggak dijagain kerudungnya di mana? Bayangin aja, kenapa? Orang kita zombie. Nah, iya, serem-serem. Ngalap barokahnya tapi luar. Ini yang pelan-pelan kita mau rapiin. Coba ngalap berkahnya biar sopanan dikit gitu ya. Biar lebih baik lagi manfaat. Jadi duduk dengan terhormat. Nggak nyelak tempat orang. Nggak dibilangin, Bu maaf ini bukan tempatnya. Iya, tahu bukan tempatnya malah nggak terhormat itu, Bu. Nggak nandain punya ilmu juga jadinya. Ya, karena kalau orang punya ilmu dia pasti akan tahu di mana dia harus duduk. Dia bakal paham. Kemudian penuh wibawa dan menundukkan kepala. Nggak sering dongak. Wibawanya nggak dibuat-buat. Hadza ilm. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu tuh isinya semua hakikatnya apa? Rasa takut. Dan kalau rasa takut itu berhasil menguasai diri seseorang, maka yang akan nampak wibawa dalam dirinya. Jalannya penuh wibawa, ngomongnya penuh wibawa, gerak-geriknya penuh wibawa. Nggak ada orang berilmu tapi nggak punya wibawa, nggak ada. Nyari lah, sampai di selokan mana nggak nemu kamu. Ya, orang berilmu pasti punya wibawa dan selalu nundukin kepala. Tidak sombong kepada siapapun. Kecuali kesombongannya hanya berlaku pada orang yang zalim. Tujuan itu pun hanya untuk memperingatkan mereka. Ini misalnya kalau kita temuin ada ulama hari ini nolak partai. Sombong banget, ada yang mau datang kagak diterima. Kenapa? Mau ngasih peringatan sombongnya. Bahwa kita nggak semurahan itu. Kita punya harga diri. Nggak cuman ya ibaratnya didatengin 5 tahun sekali. Terus kegeeran nggak jelas. Kegirangan nggak jelas. Enggak. Dan orang-orang zalim. Dari kalangan orang-orang zalim, orang fajir, orang munafik dan lain sebagainya. Mereka tunjukkan bahwa kami tidak membelamu sama sekali. Enggak. Tapi sama yang lain. Apalagi orang susah. Ya. Baik Bu, gak sombong. Itu ciri-ciri orang berilmu. Orang yang punya cinta gitu. Setidaknya mereka nunjukin bahwa diri mereka bukanlah orang-orang yang sombong. Hati-hati nih kalau umpamanya kita guru, kita pengajar, jangan sampai ada ucapan dari lainnya mengatakan, wah kalau dia mah orangnya sombong. Pelajaran buat kita dan teguran buat kita, ya Allah jangan sampai masukin kita dalam kelompoknya orang yang sombong. Walaupun kami tidak nyalahin juga bahwa di hari ini banyak orang yang gak benar-benar kenal sama sosok seorang guru atau ulama, lalu dengan mudahnya mereka mengecam kalau itu orang sombong. Itu hati-hati. Ini nasihat untuk orang berilmu.
Adapun untuk murid yang belajar ilmu darinya, hati-hati mengecap seorang guru sombong. Hati-hati menuding seorang guru sombong. Hati-hati menuduh kejelekan terhadap seorang guru. Karena masalahnya tuh tuduhan yang kau berikan kepada orang yang berilmu itu bisa mempengaruhi keberkahanmu seumur hidup. Allah cabut berkah dalam hidupmu, itu paling gak enak, Bu. Orang yang dicari berkah, bukan duit yang banyak. Karena punya duit yang banyak kalau gak berkah capek, gak enak. Orang yang dicari hidup penuh berkah, ngapain aja sedikit tapi manfaatnya banyak. Umur bukan banyaknya yang diukur, tapi sedikitnya barokah, amalnya berkah, pahalanya banyak gara-gara berkahnya. Nah, jadi kalau ini nasihat untuk orang berilmu, adabnya orang berilmu lah. Kalau kita merasa muridnya, hati-hati mengecap sesuatu terhadap seorang guru. Oh, kalau guru yang itu mah orangnya mah. Kalau guru yang eno mah orangnya mah. Kamu bukan juri. Ini bukan kontes musik. Ya, ini bukan kontes idol, kontes apa terus tiba-tiba kamu mendadak jadi murid, apa jadi apa? Jadi juri. Bukan. Itu hati-hati. Maka dari situ kita belajar, ciri-ciri orang berilmu tidak sombong sama siapapun, kecuali kesombongan itu hanya ditunjukkan kepada orang zalim. Itu pun tujuannya untuk memperingati aja, enggak lebih. Kemudian mengutamakan sikap tawadhu, rendah hati dalam berbagai acara dan majelis. Tawadhu, orangnya rendah hati di mana aja, nggak pernah tuh nunjukin seolah-olah dirinya perlu anggapan, perlu kedudukan, perlu penghormatan. Enggak. Orangnya tawadhu. Ini semua ada pada dirinya, adabnya orang alim sepatutnya. Jadi kalau umpamanya sifat rendah hati jauh dari kita, mulai sekarang mau kita guru apapun itu harus paling ditonjolkan. Ya, rendah hati. Kemudian setelah itu apa? Dari dia rendah hati, dia adalah orang yang tidak mudah bergurau atau bermain. Apalagi kalau di majelis ya, Bu. Canda-canda tuh. Kalau guru bercandain murid, pantes. Murid candain guru, baik-baik. Iya, songong namanya. Kagak pantas kan gitu. Nah, adapun ciri seorang guru itu sendiri atau orang berilmu itu sendiri, orang yang berilmu pasti dia bukan orang yang sering bercanda, terutama di tengah majelis. Serius, kalau lagi baca serius. Ustaz Aluya suka bercanda, tapi kalau lagi baca serius enggak? Kagak kelihatan orang candanya. Iya, tapi begitu selesai acara, humoris orangnya. Iya, humoris. Dudukan, humoris, senang duduk sama beliau gitu ya. Nyaman duduk sama beliau. Ada orang-orang yang kayak gitu. Dulu bahkan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik itu kan dijulukin muhaddis loh. Bukan sembarangan loh. Tapi senang bercanda. Kapan bercanda? Lagi makan. Ngobrol sama orang bercanda. Berapa kali tamu yang datang jauh-jauh dari mana-mana. Kalau bercanda sama Abu ya. Itu bercandanya sambil makan kepalanya ditaruh di tangannya ini loh. Ini. Lehernya. Ditahan sama beliau begini. Gak bisa ngapa-ngapain, tapi mah yang digituin sama Abu ya jadi semua. Muridnya semua yang begitu jadi semua. Bahkan kata paman saya, Abu ya sama muridnya kalau lagi bercanda sampai di tahap gigit kuping muridnya. Bayangan. Kalau guru ke murid mah bebas. Tapi pertanyaannya bercandanya kapan? Bercandanya di waktunya. Gitu. Nah, kalau kita ngelihat ya kalau lagi acara bercanda, dilihat orang bercanda, kan jadi nggak etis juga sikapnya. Bermain, bercanda, dijaga.
Dan tentu yang paling harus menonjol lemah lembut kepada murid. Lemah lembut kepada murid. Berarti enggak galak. Galak apa kagak? Kalau lembah lembut galak enggak? Saya enggak pernah lihat Habib Umar galak. Habib Umar selama ngajar pernah enggak marah? Marah gitu. Sama murid. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang bisa, mungkin selama saya berapa tahun di sana, 6 tahun. Habib Umar pernah marah enggak? 1 kali doang mungkin. Itu juga marahnya bersifat nasihat. Dengan nasihat dan teguran yang keras, bukan marah. Makanya hati-hati sama murid-murid sekarang. Ini kadang kalau gurunya bilangin, begitu keluar dari ruangan gurunya bilang, gua habis dimarahin. Marahin apa? Ente gampang banget ngomong guru marah. Bisa jadi guru cuman ngingetin loh. Guru cuman bilangin, dan kalau guru yang bilangin, mestinya kamu beruntung masih mau dibilangin. Berarti gurunya masih peduli ngebenerin kamu. Yang bahaya itu kamu udah jadi orang sampai hari ini kagak ditegur-tegur, kagak dibilangin. Waduh, berarti kamu hakikatnya punya guru mah cuman tameng doang. Karena sampai hari ini aja ibaratnya saya masih nyari ditegur sama guru saya. Kalau salah bilangin, kalau nggak benar bilangin. Kalau ada yang perlu dibenerin, benerin. Kalau ada yang disalahin ya disalahin, masih nyari. Itu artinya kita masih dipeduliin dan kita masih berada dalam perhatian dan kepeduliannya. Kayak orang tua ngelihat anaknya salah dibilangin kan gitu. Berarti tuh orang tua peduli mulu sama tuh anak. Tapi kalau ada guru mau dia bener nggak bener bodoh amat, bahaya itu. Tapi gak ada guru yang bener itu marah-marah tuh gak ada. Yang ada dibilangin, ente besok-besok jangan begitu lagi. Guru itu memberikan penekanan atas sesuatu, bukan marah. Ini kadang-kadang aneh habis diomelin. Ngomong diomelin tuh bahaya. Karena bisa disalahartikan orang. Yang belum kenal kepada gurumu bisa nganggep, wah berarti gurunya galak. Iya apa tidak? Baik-baik kalau ngomong begitu. Wih hari ini Ustazah marah-marah. Nggak ada. Lihat-lihat dulu marah bagi kamu tuh apa. Marah ente dituding-tuding. Awas ya ente besok-besok begitu. Marah tuh apa? Kalau ada sesuatu yang salah lalu diingatkan, itu mah kewajiban. Dan untuk kau menjaga nama baik gurumu, jangan mudah menyudutkan dengan kata-kata habis diomelin, habis dimarahin, coba diganti, habis diperhatiin. Habis diperduliin, ganti beda kata-katanya. Sama habis dimarahin, sama habis diomelin, beda. Dan semua murid ya, hakikatnya bakalan pernah ngerasain teguran halus dari gurunya. Hakikatnya gitu. Teguran halus dari guru. Justru kalau ada guru atau kamu sebagai seorang murid yang melakukan kesalahan, tapi gurumu nggak ambil pusing terkait salahmu, kalau saya mah merasa pengakuan kau dianggap guru berarti nihil. Kau dianggap murid itu berarti nihil. Kamu nggak dianggap berarti. Coba kalau kita lihat ada di pesantren, anak-anak murid. Anak muridnya salah, sholatnya telat, masuk kelasnya males. Ditegur nggak kira-kira sama gurunya? Tegur sama gurunya. Bentuk teguran itu, bukan gurunya resek. Tapi kan bentuk tegurannya karena perhatian. Kamu nih dalam pengawasan saya, yang rajin dong, yang bener dong, kan gitu. Berarti dianggap. Terus ada yang nyantri, sholat males kagak, ini kagak, nggak ditogor, nggak ditoleng, nggak diapa. Dianggap apa kagak itu murid? Dan pernah nggak kejadian begitu di pondok? Ada anak santri sholat sebebasnya, bangun malam sebebasnya, masuk kelas sebebasnya, gurunya kagak tegur, nggak ada. Maka kalau kita yang masih ditegur oleh guru, merasalah bersyukur, berarti kau berada dalam perhatiannya. Tapi kalau nggak ditegur, waspadalah.
Berarti selama ini hanya kau yang menganggap bahwa dia gurumu, tapi kau tak benar-benar dianggap bahwa kau adalah muridnya. Ini baru beberapa dari adabul alim yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutin lagi di pertemuan selanjutnya. Karena waktu yang udah sore ya, biasanya selalu tutup lebih awal. Ya insya Allah kita bersama dengan sedikit beberapa dari untayan nasihat Imam Ghazali yang ingetin sama kita. Kalau kita ulang, apa aja Bu yang pertama? Habis sabar apa Bu? Nah, habis itu apa Bu? Nah, duduk terhormat. Habis itu apa Bu? Penuh wibawa. Habis itu apa? Tidak sombong. Terus apa lagi? Baik, iya. Ya. Tidak sombong, tidak mudah bergurau, tidak banyak bermain dengan senda gurau lainnya. Wahakata. Insyaallah kita akan bahas lagi lebih lanjut. Mudah-mudahan insyaallah nasihat ini terutama bermanfaat bagi saya sendiri dan juga tentunya insyaallah untuk semuanya yang hadir. Hadirin wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Terima kasih Ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.